Selamat pagi adik-adik, kembali kita jumpa dalam pertemuan perkuliahan IRBA, Irigasi dan Bangunan Air, pertemuan yang ke-6 ini. Ya. Saya ingatkan sebelum saya menjelaskan, minggu depan adalah pertemuan ke-7, itu UTS. Ya. Jadi Anda harus siap-siap untuk UTS dan jangan lupa tugas-tugas harus beres, kecuali tugas gambar yang harus asistensi dengan asisten, ya. Tapi tugas-tugas yang tulisan harus beres semua, ya. Oke, baik. Kita coba lihat schedule kita, ya. Schedule kita hari ini pertemuan ke-6 itu penjelasan bab 4 mengenai perencanaan hidrolis dan stabilitas bendung. Nih, lihat ya, minggu depan tanggal 22 kita UTS. Sedangkan untuk kelas B, ya, kelas B itu nanti hari Minggu, ya, hari Sabtu penjelasan bab 3 sudah saya berikan. Untuk hari Minggu ini bab 4, ya. Kemudian minggu depannya lagi, yaitu 2 minggu lagi, tanggal 31 itu UTS, itu untuk kelas B, ya. Baik, saya akan mulai dengan penjelasan bab 4 ini, ya, yaitu mengenai bab 4 itu mengenai perencanaan hidrolis dan stabilitas bendung, ya. Kalau adik lihat slide-nya banyak, ya. Tapi nanti akan saya cepat, Anda bisa baca, ya. Bahan sudah saya berikan. Slide nanti Anda juga bisa ulang-ulang dalam video ini, ya. Nah, jadi slide sebetulnya ada di bahan semua, ya. Jadi perencanaan hidrolis apa yang perlu kita buat, ya, sebelum atau melangkah ke perencanaan hidrolis dari bendung itu, ya. Ya, bendung, ya, misalnya bendung pelimpah, ya, bendung pelimpah, yang pertama-tama Anda harus perhatikan yaitu mengenai lebarnya bendung, ya, lebar bendung. Ya, lebar bendung itu tergantung dari lebar sungai, ya. Sama dengan jarak antara pangkal-pangkalnya. Jadi di sungai tebing kiri dan tebing kanan itu biasa ada pangkalnya, ya, ada pegangannya untuk bendung itu, ya. Nah, itu lebarnya sama dengan itu, ya. Sebaiknya sama dengan lebar rata-rata sungai pada bagian yang stabil, ya. Pada bagian ruas sungai ruas bawah. Nah, ini apa ketentuan-ketentuan selanjutnya, ya. Nah, agar pembuatan kolam energi tidak terlalu mahal, maka aliran persatuan lebar jangan lebih dari sekian meter kubik per detik, itu debit, ketentuan debit. Dan tinggi energi maksimum, itu beda tingginya, itu tidak lebih dari 4,5 meter. Nah, lebar efektif bendung, ya, efektif mercu, tadi ada lebarnya. Kemudian dalam perhitungan saya tidak pakai lebar itu, tapi pakai yang namanya lebar efektif mercu, ya. Itu dihitung dari rumus lebarnya bendung dikurangi 2 kali N itu jumlah pilar. Jadi kalau ada pilar-pilar, ya, kemudian di dalam pilar itu pasti ada kontraksi, ya. Nah, itu tinggi energi. Nah, itu rumusnya, ya. Anda bisa lihat, ya. Kemudian lebar efektif bangunan pembilas ya, untuk nguras itu, ya, sebaiknya diambil 80% dari lebar rencana, ya. Jadi ini lebar efektif bangunan pembilasnya itu 80%, ya. Kemudian perencanaan mercu. Mercu itu ada 2, ya, mercu bulat dan mercu oge, ya. Mercu bulat, ya bulat begitu, ya, bulat. Nah, ini kemiringan maksimum muka bendung bagian hilir. Hilir itu bagian bawah. Kalau hulu itu bagian atas, ya. Jadi air mengalir dari hulu ke
hilir ya. Nah, kemiringan maksimum itu dibuat 1:1. Nah, ini rumusnya ya, rumus debit ya. B itu panjang bendung yang tadi ya, lebar efektif ya, lebar efektif. Nah, D itu tinggi, D ya. Jadi tingginya 2/3 kali ini rumusnya ya, sebagai peluapnya itu ya. Nah, kemudian mercu bulat, koefisien debit jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bendung ambang lebar ya. Tetapi mercu bulat banyak memberikan keuntungan karena bangunan ini akan mengurangi tinggi muka air hulu selama banjir ya. Nah, karena kalau bulat kan mulus saja lewatnya ya. Nah, harga koefisien debit ya, ini ada tekanan negatif itu yang kemarin kalau nempel itu ya. Nah, tekanan pada mercu adalah fungsi perbandingan antara H1 dan R. Untuk menghindari kavitasi itu penggerusan ya. Tekanan minimum pada mercu dibatasi sampai -4 meter tekanan air. Jika mercu terbuat dari beton dan -1 meter tekanan air kalau dari pasangan batu ya. Kalau beton bisa lebih tinggi, tapi kalau pasangan batu akan mudah tergerus ya. Nah, ini bentuk mercu bulat ya, mercu bulat nih bentuknya. Tadi ada rumus-rumusnya, kamu lihat dari sini ya, kamu lihat dari sini ya, rumus-rumusnya ya. Ini ada juga di bahan ajar ya. Kemudian persamaan umum untuk tadi mercu bendung itu, ini persamaan umumnya ya, di mana koefisien debit dan seterusnya kamu bisa lihat sendiri ya. Jadi ada koefisien C0, C1, C2 ya. Nah, itu Anda lihat dari ini ya, ada grafiknya. Ini C0 ya, ini C1, ini C2 ya, grafik-grafiknya dari grafik begitu saja ya. Nah, harga koefisien C2 ini masih penjelasan ya. Untuk mercu oke akan beda ya. Nah, ini yang kedua, kalau mercu bendungnya adalah mercu oke ya, berbentuk tirai luapan bawah dari bendung ambang tajam ya. Mercu ini tidak akan memberikan tekanan subatmosfer pada permukaan mercu sewaktu bendung mengalirkan air pada debit rencana. Untuk debit yang lebih rendah, air akan berikan tekanan ke bawah pada mercu ya. Nah, perencanaannya bagaimana? Nah, ini rumus-rumusnya ya. Bagian hilir itu bagian bawah, bagian hulu itu bagian yang atas ya. Kemudian bentuk-bentuk mercu oke, ini ada macam-macam. Yang begini ya. Terus ada yang hulunya agak mereng ya. Ini mereng, terus di sini mereng sekali ya, hampir datar begitu ya. Jadi tetapi semua ada rumus-rumusnya. Kamu lihat dari gambar ya. Kemudian ini faktor koreksi ya, faktor koreksi ya untuk mercu oke, untuk C2 itu ya, C2 ya. Kemudian ini ini juga faktor pengurangan aliran tenggelam. Aliran tenggelam itu aliran sesudah mercu itu ya, setelah mercu ya, dia ngalir itu, yang di bawah, yang di sini ya, yang di sini ya. Kemudian kecepatan datang, yaitu kecepatan waktu datang mendekati mercu ya. Nah, itu ada pengaruh ya. Ini kecepatan datang, kemudian perbandingan luas ya, potongan hulu dan tampak pengontrol ya. Kemudian nah, itu tadi mengenai mercunya ya. Sekarang mengenai pangkalnya. Pangkalnya itu di sisi tepi-tepi sungai ya. Jadi bendung kan mesti untuk nempel ke tepi sungai. Nah, itu ada namanya pangkal bendung ya. Nih pangkalnya ya. Pangkalnya ini
tebingnya sungai ya. Ini tebingnya sungai, ini pangkal. Nah, ini kalau dipotong kelihatan seperti ini ya. Nah, ini elevasi pangkal bendung ya. Itu paling tidak harus tidak dari air waktu banjir, dia harus lebih tinggi sedikit ya. Yang tinggi sedikitnya itu diberi nama tinggi jagaan itu ya, tinggi jagaan ya. Terus kemudian peredam energi. Jadi air yang lewat bendung habis itu terjun begitu, dia kan punya energi ya. Nah, di sini bagian hilir itu ada yang namanya peredam energi. Ada beberapa pola model peredam energi ya. Ini pola A ya. Jadi air dari sini ini ya. Bisa juga dia nggak begitu nih ya. Pola A ini nggak begitu ya. Pola B sudah lumayan nih agak muter ya. Pola C ya. Pola D wah ini lebih nganu lagi ya, begitu ya. Nah, habis itu mengenai debit rencana. Debit rencana dari sungai ya yang lewat ke bendung itu. Nah, debit rencana pasti Anda perhitungkan yang namanya debit banjir ya. Jadi itu bendung Anda desain untuk T atau return period berapa tahun. Ada 5, 25. Jadi kalau bendung paling tidak 25 ya, 25 tahun T-nya ya. 25 atau 50 ya. Itu ngitung debit rencana ya. Nah, ini tadi yang masih atau peredam energi. Nah, itu kan ada namanya loncat air. Nah, ini loncat air. Nah, ini harus ada kolam ya, istilahnya kolam loncat air ya, supaya aman di sini baru air tenang mengalir kembali ke sungai. Kalau enggak, nanti sungainya ini tergerus ya, tergerus ya. Jadi itu kolam loncat air. Nah, ini rumus-rumusnya Anda coba bisa lihat ya. Kemudian ini panjangnya tadi. Jadi mendesain kolam loncat air ada panjangnya ya dan sebagainya ya. Nah, ini toh ya. Ini kalau mengalir gini. Nah, di sini pasti agak naik sedikit supaya ini ada kolam ya. Nah, nanti kalau kecepatannya energinya besar, nanti bisa jadi di sini dikasih blok ya. Blok. Nah, ini ini percobaan ya. Nah, ini blok. Jadi dikasih blok beton supaya untuk meredam itu ya, meredam energinya itu ya. Kemudian ini merancangnya blok halang ya dan blok muka ya. Nah, peredam energi ini tadi ya. Ini hitungnya persis ya. Bagaimana ya, ini tipe bak tenggelam dan sebagainya ya. Ini kolam olak menurut Vluchter ya. Kemudian itu tadi mengenai bendung pelimpah yang biasa dari pasangan atau dari beton ya. Sekarang beda mengenai bendung gerak. Bendung gerak berarti dia bisa tidak tetap begitu ya. Jadi dia bisa pakai pintu. Dia juga ada yang namanya bendung karet ya. Jadi dipompa, mengembang, mengempis kan seperti nggak ada bendung. Kalau pakai pintu, pintunya dibuka, ditutup, itu biasanya pintu radial ya. Nah, ini tata letaknya ya. Pintu air untuk bendung gerak ya, bisa pintu sorong ya, bisa radial ya. Yang sering adalah pintu radial. Kalau kamu pengen lihat yang bagus itu kalau kamu pergi ke arah Demak itu ada pintu-pintu radial banyak, itu merupakan bendung ya. Kalau bendung karet kamu lihat di sini saja di Semarang itu di Marina itu Pantai Marina sana ya. Nah, ini pintu ini bisa pintu sorong ya, bisa macam-macam ya. Nah, ini pintu radial ya, pintu radial. Nah, sekarang lain lagi, itu tadi bendung gerak. Sekarang kalau pengambilan bebas ya. Jadi air mengalir macam dibelokkan
ngambil bebasnya. Ini seperti ini sungai, ya. Jadi kamu kan lihat kira-kira pas belokan begini, karena di sini air truk, oh terus belok ke sana baru ke sini, ya. Kalau kamu letakkan begitu, itu salah, beda, ya. Jadi letakkan yang kira-kira air mengalir itu gampang dibelokkan, ya, pengambilan bebas. Nah ini beberapa model ya penyelidikan oleh Habermas, ya. Nah, habis itu ada juga pintu aliran bawah. Jadi diangkat, airnya mengalir dari bawah. Nih, dari bawah begitu ya. Dari bawah sini. Ini kemana ini? Ininya. Hah? Hah? Oh, ya. Nah, ini air mengalir dari bawah sini ya, dari bawah ya. Ini apa nih? Hah? Ya. Ini rumusnya ya, rumusnya. Kemudian ini koefisien K untuk debit tenggelam ya. Nah, lain lagi sekarang pompa ya. Pompa berarti airnya di bawah dipompa naik ke atas. Nah, ini daya pompa ya. Daya pompanya mesti harus dikalikan dengan efisiensi pompa ya, efisiensi pompa. Nah, terus ada satu lagi bendung saringan bawah, yaitu yang airnya diambil dari bawah. Nah, ini ya, ini cocok untuk daerah-daerah pegunungan ya. Nah, itu rumus-rumusnya panjang saringan dan sebagainya ya. Ini hidrolika saringan bawah ya. Nah, sekarang terakhir mengenai stabilitas bendung ya. Stabilitas bendung itu harus diperhitungkan gaya-gaya yang bekerja pada bangunan bendung itu, yaitu tekanan air baik dari dalam maupun dari luar, tekanan lumpur, gaya gempa, berat bangunan, kemudian reaksi pondasi ya. Mesti agak sedikit geotek ya, pelajaran pondasi geotek ya. Nah, ini tekanan air itu tekanan air hidrostatik. Nah, itu tentang hidrolika ya, mekanika fluida hidrostatik dan hidrodinamik mengalirnya ya. Nah, ini. Kemudian gaya angkat untuk bangunan yang dibangun pada pondasi batuan. Nah, itu ada gaya angkatnya ya. Ini kalau hitung pondasi ya. Nah, kemudian rumus-rumus kayak tekan ke atas kamu bisa lihat sendiri ya. Kemudian, nah ada juga konstruksi jaringan aliran ini apa? Flownet ya, istilahnya flownet, jaringan aliran. Jadi di dalam bendung itu ada apa? Medan ini ya, jaringan garis-garis ekuipotensial ya. Nah, itu kemudian ini flownet ya, ada gambar flownetnya begitu ya. Nah, ini menandakan apa ya? Ini kenapa sih? Menandakan apa? Bentar. Ya. Nah, ini ya, ini nih garis-garis aliran air, ya, garis-garis aliran air, ya. Nah, itu ya. Gaya angkat pada pondasi bendung. Nah, ini dihitung, ya, dihitung gaya angkatnya, ya. Kemudian rumus, ya, rumus kamu ini. Nah, ada tekanan lumpur, ya, karena ada lumpur maka lebih berat ya daripada tekanan air. Ya. Kemudian diperhitungkan mengenai gaya gempa juga, ya, karena kalau enggak nanti ada gempa bendung Anda jebol, ya, maka diperhitungkan gaya gempanya juga. Kemudian berat bangunannya itu, nah kalau gaya angkatnya ke atas, beratnya berat, jadi lebih stabil ya. Jadi nanti itu hitung semua. Nah, ini reaksi pondasi ya. Kemudian hitung berarti tekanan vertikal pondasi ya. Segala dihitung. Nah, ini stabilitas ya. Ada 3 macam, yaitu gelincir, geser begitu, guling dan erosi bawah tanah tadi yang flownet itu ya, flownet itu ya. Nah, ini ketahanan terhadap gelincir ya, itu rumusnya. Safety faktornya ada 2 ya. Nah,
Kemudian terhadap guling, ya, guling safety faktornya 1,5 ya. Kemudian yang piping nanti dulu ya. Ini hitung tebal lantai kolam olak ya. Jadi itu tadi tebalnya seberapa ya? Itu kan tergantung dari energinya itu tadi ya. Nah, itu agak nyelonong ya. Nah, ini stabilitas terhadap erosi bawah tanah tadi piping itu hubungannya dengan flownet ya, dengan flownet tadi garis-garis aliran. Nah, ini hitungannya ya, rembesan. Nah, nih flownet ya. Kemudian sudah ya. Sudah ya, sudah. Nah, habis itu tugas ya. Tugas 4 ini tugas tulisan harus dikumpul sebelum UTS ya, sebelum UTS. Saya beri waktu pagi sebelum UTS ya. Nanti sebentar lagi saya akan kirimkan soal UTS ya, sehingga waktu UTS itu Anda tinggal susun UTS-nya ya, susun UTS-nya. Nah, ini tugasnya tuliskan secara sistematis, sebetulnya macam ringkasan ya. Saya sudah coba bantu Anda ya, bantu. Nah, macam buat tabel seperti ini ya. Jadi bendung pelimpah, bendung gerak, pengambilan bebas, pompa, bendung saringan bawah. Nah, hal yang perlu diperhatikan bendung pelimpah tadi kan lebar bendung. Rumusnya apa kamu isi? Mercu bulat, rumusnya gimana? Mercu oke, rumusnya gimana? Kamu isi ya. Pangkal bendung gimana? Peredam energi gimana? Ya. Baik, ini kalau kamu gambar kecil-kecil ya. Aku belum gambar ya, tapi sebetulnya baik ada gambarnya ya. Lebar bendung kamu tulis ini gambar itu lebar efektif bendung ya. Kemudian stabilitas bendung ya. Nah, tekanan ini ya, stabilitas. Nah, oke ya. Mengenai bendung gerak ya, terus mengenai pengambilan bebas tadi yang perlu diperhatikan. Nah, itu saya sudah coba bantu Anda ya. Anda lengkapi ya. Itu tugas 5 ya. Jadi pertemuan kita sampai situ ya. Terima kasih. Kalau ada kesulitan, kali ini tidak ada tugas gambar. Anda foya-foya sudah, tapi gambar-gambar di tadi ya, gambar kecil-kecil itu ya. Oke, terima kasih. Nah, kita jumpa lagi dalam UTS ya. UTS akan saya beri dan Anda susun ya. Terima kasih.